dia menjaga sholat duha kecuali orang-orang awabin. Nah, orang awabin itu maknanya adalah wa wajadaka dhallan fahada, dan kemudian dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung. Lalu wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka alaihi wasallam. Bapak-bapak yang dimuliakan, kita sudah masuk ke surah Ad-Duha. Surat Ad-Duha, surat yang ke-90 berapa? 93. Surat Ad-Duha, surah yang ke-93, terdiri dari 11 ayat. Ya. Surah ini turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Artinya Nabi masih dalam periode Mekah ketika berdakwah di kota Makkah. Maka surat ini disebut dengan surah Makkiyah. Ya, surah Makkiyah adalah surat yang turun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Meskipun turunnya tidak mesti di kota Mekah, tetapi yang jelas diibaratkan oleh waktu sebelum Nabi berhijrah, maka itu disebut surah Makkiyah. Adapun surah Madaniyah, surat yang turun setelah Nabi Muhammad SAW hijrah, meskipun tidak turun di Madinah. Misalnya surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, turunnya setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, bahkan di akhir-akhir hayat Nabi SAW, di tahun 10 hijrah. Ketika Nabi Haji Wada', ya, surat ini turun, atau di sekitar Fathu Makkah, ya, surah ini turun, dan turunnya di kota Makkah, tidak di kota Madinah. Kita disebut dengan surah Madaniyah. Surah Wadduha, ketika ayat-ayat Al-Quran agak terjeda lama. Jadi malaikat Jibril ada beberapa saat tidak turun, sehingga Nabi SAW sangat merindukan kehadiran malaikat Jibril, karena kalau malaikat Jibril datang pasti bawa ayat baru, pasti bawa ilmu baru. Nah, itu yang akan menjadi kekuatan ruhani Nabi SAW. Maka ditunggu, nggak datang. Akhirnya beberapa orang musyrik yang disebutkan oleh ulama tafsir adalah Ummu Jamil, yaitu tantenya sendiri, istrinya Abu Lahab, itu mengatakan kepada Nabi dengan mengolok, dengan mengejek. Ketika Nabi tidak mendapatkan wahyu, beliau mengatakan setannya Muhammad telah meninggalkannya, maksudnya malaikat Jibril. Dan dalam riwayat yang lain, Nabi SAW sakit 2 atau 3 hari, sehingga Nabi tidak kunjung bangun untuk sholat malam, ya. Maka dijenguk oleh Ummu Jamil. Dia menjenguk Nabi SAW yang sedang sakit, tetapi maksudnya adalah untuk mengejek Nabi. Bayangkan saja, dia jenguk untuk mengejek Nabi. Aku benar-benar berharap setanmu itu benar-benar meninggalkanmu. Itu dia jenguk orang sakit, tapi untuk menghinanya, gitu ya. Ummu Jamil, istri Abu Lahab. Maka itu satu keluarga itu diabadikan oleh Allah dalam surah Al-Lahab, ya. Celakalah tangan Abu Lahab dan juga istrinya yang membawa kayu bakar. Surah Ad-Duha ada 11 ayat, bercerita tentang nikmat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad berupa nikmat yang zahir. Nikmat yang zahir. Allah mulai dengan bersumpah, wadduha, demi waktu duha. Demi waktu duha, ya waktu duha. Kapan waktu duha dimulai? Waktu duha dimulai setelah terbit matahari kira-kira 1/4 jam. Setelah terbit matahari, kemudian 1/4 jam itu mulai awal waktu duha. Sampai
menit sebelum tergelincirnya matahari. 10 menit sebelum waktu zuhur itu masih masuk waktu duha, akhir waktu duha. Jadi kalau jam 12 jam 11.45 itu waktu zuhur, berarti jam 11 masih boleh salat duha, atau jam 11:15 masih bisa salat duha. Itu tapi di akhir waktu. Waktu yang terbaik adalah sekitar jam 10 sampai jam setengah 11. Itu waktu duha. Ketika anak unta itu sudah kepanasan. Anak unta kalau lagi duduk-duduk di pasir, terus dia mulai kepanasan, berdiri gitu, nah itu dia sudah masuk waktu terbaik untuk melakukan salat duha. Wadduha, Allah bersumpah dengan waktu duha, dan waktu duha ini adalah waktu yang dikhususkan. Memang Nabi mengatakan salatul awwabin la yuhafizu salatul duha illal awwabin. Tidaklah dia menjaga salat duha kecuali orang-orang awwabin. Nah, orang awwabin itu maknanya adalah orang yang selalu kembali kepada Allah. Al-awwab. Jadi dia setiap hari kembali kepada Allah, setiap saat. Dan waktu duha ini adalah salatul awwabin, salatnya orang-orang awwabin, orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah. Di tengah kesibukannya di waktu duha itu, dia masih menyempatkan diri untuk salat 2 rakaat atau 4 rakaat. Wadduha, salat duha. Wal laili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi, telah gelap gulita, telah sunyi. Para ulama tafsir ada yang menyatakan sebagiannya bahwa ini adalah ujian untuk orang-orang yang bangun malam. Orang-orang yang melaksanakan sholat di malam hari, maka wal-laili idza saja. Allah bersumpah dengan malam yang pekat, yang ketika itu ada hamba Allah yang beribadah sholat malam. Maka sholat duha dan sholat malam ini di ayat 1 dan 2 adalah sholatnya orang-orang mulia. Kan ulama ada yang mengatakan kalau kalian nggak sempat sholat malam, maka sempatkan sholat duha, gitu ya. Kalau nggak sempat sholat malam, sempatkan sholat duha. Tapi kalau dua-duanya bisa dilakukan, luar biasa. Ya. Mudah-mudahan tergolong menjadi awwabin, orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau wahai Muhammad, dan tidak pula membenci. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, maka tadi ketika Ummu Jamil ngomong begitu, maka turunlah Jibril dengan membawa surat Ad-Duha. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu sejak pertama kali memperhatikanmu. Berarti enggak pernah ditinggalkan. Wa ma qala, dan tidak pula membenci. Kalau dalam kaidah bahasa Arab bisa dikatakan ma wadda'aka rabbuka wa ma qalaka. Ada kata ganti kedua, yaitu yang diajak bicara. Ma wadda'aka, ka itu artinya kamu. Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan juga tidak membenci. Nah, Allah tidak mengatakan tidak membencimu, karena kalimat membencimu itu terasa berat didengar oleh Nabi SAW. Jadi Allah sampaikan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, dan Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan juga tidak membenci. Nah, di dalam kaidah sifat-sifat Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala menafikan sifatnya, menafikan sebagian sifat dari dirinya, maka bagi kita adalah untuk melazimkan sifat yang berlawanannya. Misalnya ini, Tuhanmu tidak meninggalkanmu, maka sifat yang sebaliknya adalah ya Tuhanmu menjagamu terus, memperhatikanmu terus. Wa ma qala, Tuhanmu tidak membenci, maka sebaliknya adalah Tuhanmu sangat mencintaimu dan menyayangimu. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak ditimpa rasa ngantuk ataupun tidur. Berarti kebalikannya. Allah Maha terjaga dan Allah Maha hidup, gitu ya. Maka ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.
walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Sebagian ahli tafsir menyatakan atau mengatakan makna ayat ini adalah walal akhiratu, dan yang kemudian lebih baik daripada yang permulaan. Nah, maksudnya adalah Nabi SAW dari waktu ke waktu levelnya meningkat. Dari waktu ke waktu levelnya meningkat. Dari pertama kali menjadi Nabi, kemudian turun surah, kemudian setiap hari levelnya meningkat. Kalau kita kan kadang turun, kadang naik, kadang masuk jurang gitu ya, kadang merosot dan sebagainya. Kalau Nabi levelnya naik terus. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Maka Nabi SAW senantiasa naik derajatnya, senantiasa naik levelnya setiap waktu. Ya. Maka nanti kita doakan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Sampai maqam mahmudah nanti yang paling tinggi ya. Nabi SAW yang akan raih nanti insyaallah. Walal akhiratu khairul laka minal ula, ini menunjukkan bahwa level Nabi SAW itu senantiasa berada di puncaknya ya. Nanti 3 ayat setelahnya yang akan menjelaskan ya. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Nah, ini adalah pujian, dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sampai engkau ridha, sampai engkau puas. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Sehingga ulama tafsir menyebutkan ayat 5 ini, surat Ad-Duha, adalah ayat Al-Quran yang paling berisi pengharapan. Ayat Al-Quran yang paling berisi pengharapan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW sangat berharap semua umatnya masuk ke dalam surga. Kemudian dari kebingungan, kemudian dapat petunjuk, terus dapat petunjuk dari Al-Quran, terus dia naik.